Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan sholat rata-rata sudah 5 waktu. Jangan lupa yang Mas Rafiq 5 waktu. Ada yang jamaah dari 5 waktu itu sholat berapa jamaah? 5 semua. Naik masjid kita sholat itu sambil Mas Aja dari jamaah Mas Vito Amira bisa sama
kuman-kuman sering dengar adanya. Bahas Nagita, Hamzah, Jasmine, Azam, Adil sama Musa, kemudian Mas Rafa, Musa, Mas Fatih, Adil, Ida, Nafis, Arif, Jin, Maira, Sasa, Noel, Jaira, ini kita pembelajaran alternatif. Silakan anak buka untuk alternatif disiapkan. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang kemarin itu sudah mempelajari tentang hukum roh. Roh itu ada roh apa? Target dan roh takke. Roh takke itu ke roh target. Kemudian bab 2 kita sudah mempelajari surat Al-Alaq. Apa artinya Alaq? Apa? Segumbalnya. Ada berapa ayat? Wahyu yang turun pertama ayat berapa? Di bab 3 kita sudah mempelajari surat Al-Qadr. Apa artinya Al-Qadr? Kemuliaan. Dan berapa surat? Menjelaskan tentang apa surat Al-Qadr? Turunnya kapan Al-Quran diturunkan? 17 Ramadan. Yang mana di bulan itu akan datang malam, namanya malam. Apa istimewanya malam Lailatul Qadar? Baik daripada 1000 bulan. Kalau dihitung tahun berapa? 83. Sekarang kita ke bab yang ketiga, yaitu hadis tentang keutamaan membeli atau bersedekah. Kita karena Pak Guru pakai proyektor, kita buat PowerPoint. Ini hadis keutamaan. Ada yang nggak bisa? Di metrik ada. Kita metriknya sudah pernah kita baca terus. Oke, sebelum kita masuk ke materi hadis tentang keutamaan membeli, kita akan tayangkan video tentang materi ini, dan anak-anak nanti coba simpulkan apa isi video. Kita tayangkan.
menyimpulkan. Bisa diceritakan. Ada yang bisa? Hewan, itu ada hewan namanya hewan anjing. Yang mana hewan anjing itu selalu nurut dengan majikan. Bila itu diajak mancing, sampai di tempat mancing dia disuruh untuk menjaga. Ketika disuruh menjaga, ada seekor burung datang, pengen mengambil cacing untuk memberi makan anaknya. Anaknya berapa? Ini hampir sama yang menceritakan seorang ibu yang punya anak 3 kekurangan makan. Akhirnya ambil satu cacing, diambil, ketahuan anjingnya hanya menggowo. Terbang, diberi makan, kembali ambil lagi. Kemudian sampai ketiga kalinya anjing dengan burung ini berebut. Akhirnya setelah berebut pergi, bahkan sampai dipukul oleh majikan. Ternyata setelah lihat, ternyata untuk memberi makan anaknya. Ketulusan hati anjing akhirnya memberikan apa namanya, dengan jumlah yang banyak. Akhirnya sampai setelah diberikan, anjing dan majikan pergi untuk membalas budi. Burung ini menampakkan ya, kesimpulannya ikhlas tidak anjing tadi memberikan? Terus tidak. Apakah ada bayangan dapat ikan banyak? Tidak. Ternyata Allah ketika kita memberi, cacing-cacing itu tidak akan kembali lagi. Karena apa? Majikannya itu kan mengumpan dengan cacing, berharap mendapat ikan. Sehingga oleh anjing jika cacing itu bukan banyak, kembalinya sesuai yang sama dengan anak. Ketika kita memberi, pasti akan dilibatkan. Dalam hati dijelaskan di dalam Al-Quran, baik ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kalian mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Nek bersyukur, mau bersyukur pada Allah, nikmat Allah akan ditambahkan. Ketika sudah mensyukuri ini, tapi wala in kafartum, dan ketika kita mengkufuri nikmat Allah, inna adzabila sungguhnya siksa Allah itu sangat pedih. Itu gambaran materi tentang hadis utama. Apa tujuan kita belajar ini? Tujuannya adalah pertama, telah mengikuti ini bertajuk diharapkan mampu untuk membaca hadis tentang keutamaan memberinya. Nah, ini nanti kita baca, kita maknai masing-masing. Yang kedua, menyebutkan arti hadis tentang keutamaan memberinya. Karena setelah bisa membaca, bisa mengartikan, kemudian menjelaskan makna dari
hikmah dari hadis itu. Yang terakhir menunjukkan perilaku gemar berbagi dalam kehidupan sehari. Oke, sekarang kita buka hadisnya di halaman berapa nanti? Halaman 5. Kita buka hadis tentang keutamaan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini hadis. Ada yang bisa membaca, bantu baca. Yang baca itu. Ya Mas aja. Oke, coba yang perempuan. Amira. Coba gitu Pak Najwa. Yo. Nanti ini hadis ini akan digunakan untuk penilaian rapor keagamaan untuk semester 1. Ya, usahakan ini hadis ini anak-anak hafal dengan artinya, karena di rapor keagamaan itu kan menghafal surat-surat pendek, menghafal ayat pilihan, kemudian menghafal. Oke, lanjut satu lagi, jalan lagi. Mas Askar. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sumbernya berawal dari Abdullah bin Umar. Oke, sekarang kita baca bersama-sama dengan baca baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita baca, kita akan belajar mengartikan hadis ini. Kita penggal satu persatu. An artinya dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar. Anna sesungguhnya atau bahwa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jadi kalau Rasulullah kita harus bisa membedakan. Ketika Rasulullah itu qala itu asal maknanya adalah berkata. Tapi karena Rasulullah qala diartikan bersabda. Qala bersabda. Al-yadul ulya. Al-yadu itu tangan, ulya yang di al-yadul ulya, tangan yang di khairun itu lebih baik daripada minal yadi sufla, dari tangan yang di bawah. Yang di atas yadul ulya, yang di atas al-munfiqatu adalah yang memberi atau mengeluarkan infak. Wasufla, dan tangan di bawah adalah yang meminta, orang yang meminta. Dimana ketika hadis ini disampaikan, kita sebagai orang Islam, karena ini hadis langsung dari Rasulullah, sehingga kita harus meniru dan meneladani hadis ini. Dengan cara apa? Yaitu memperbanyak bersedekah. Oke, dalam tayangan ini hanya saya singkat, yadul ulya khairun minal yadi sufla. Artinya tangan di atas baik daripada tangan di bawah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oke, sekarang kita artikan perkara. Boleh dicoret-coret di situ ya. Dari artinya dari. Yang tulisannya seperti anak-anak menerjemahkan dalam kitab N, artinya dari. Kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar. Anaknya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, bersabda. Qala bersabda. Al-yadu tangan, mulia di atas. Yaitu tangan mulia di atas. Khairun lebih baik min itu kemarin dalam bahasa Arab artinya apa? Min kan ada ilah. Kalau ilah ke, kalau min dari. Jadi minal itu bisa diartikan daripada. Ya di sufla, ya di tangan, sufla yang di bawah. Jadi
tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kemudian hadis selanjutnya wal yadul ulya. Wal yadu itu tangan, ulya di atas. Tangan yang di atas adalah al-munfiqat. Al-munfiqat itu yang memberi atau mengeluarkan infak, yang memberi atau yang mengeluarkan. Wal yadul wasufla dan tangan yang di bawah as-sa'ilah adalah yang meminta, adalah yang meminta. Jadi sufla itu di bawah, sa'ilah itu yang meminta. Oke, sekarang kita kolaborasi baca dan menyanyikan. Ini membacanya kita penggal. Contoh an Abdillah ibni Umar, kemudian nanti langsung diartikan. Oke, sekarang yang dua baris ini membaca Arabnya, membaca artinya. Yang tiga baris ini membaca arti. Oke, dimulai. Ini dipegang ya dari anak Abdillah bin Umar. Kemudian ya, terus anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus qala ya dunya khairun minal yadi sufla. Oke, dimulai dari dimulai dari sekarang. Kurang kompak, kurang keras, kurang. Dan lanjut artinya. Ini suara ulangi hadisnya. Dan
memaknai hadis. Tadi sudah saya pegang makna hadis dalam tayangan sudah saya ringkas. Tangan di atas berarti orang yang order seperti yang tadi awal saya sampaikan, kita memberi itu tidak akan habis. Itu ada kata-kata kemarin yang kita cari yang akan ditinggalkan, yang kita beri yang akan kata-kata ini bermakna sama persis dengan hadis itu. Tangan di atas berarti orang yang, kemudian tangan yang di bawah berarti orang yang meminta. Hadis ini mengajarkan agar kita menjadi orang yang suka memberi, bukan yang suka meminta. Ini ada tayangan video. Tadi video awal sudah saya tayangkan. Sekarang ada video lagi. Saja tidak ada suaranya. Video yang kedua ini sebagai gambaran kita untuk lebih semangat dalam
dukun.
Di sana. Oh. Lanjutkan ke hikmah dari hadis. Hikmah dari hadis di video itu yang kita hikmah dari video diajarkan kita itu untuk saling berbagi. Ternyata memberi itu tidak harus berbentuk uang, tenaga, pikiran, dan yang lain. Ya, ketika ikhlas dalam diri kita akan beramal dengan Tuhan. Karena kita masuk hikmahnya hadis. Pertama adalah Allah mencintai orang yang suka memberi. Karena dengan memberi kita menumbuhkan rasa kasih sayang. Anak kalau pernah anak-anak jajan terus bagian diberikan ke temannya berbagi, rasanya begitu nyaman, senang. Kemudian orang yang memberi akan mendapat pahala dan rezeki yang berkah karena Rasulullah bersabda, barang siapa mau bersedekah di pagi hari, Allah akan menggantikan sedekah itu sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum
dan genap kita akan dikembalikan berlipat ganda. Pengalaman dulu waktu pas di Semarang, sholat hampir di Masjid Agung, selesai sholat ada kakek-kakek datang minta sedekah. Kemudian spontan ambil di saku, ternyata uang terkecil itu 50.000. Karena sudah minta ya akhirnya tak kasih 50.000. Awalnya ya rada awal saya tahu. Akhirnya setelah lepas sudah pulangnya aja tidak saya ingat. Akhirnya sampai Magelang, sampai di terminal bertemu dengan teman. Dulu teman SMA baru pulang dari Malaysia. Terus setelah ketemu karena lama dan ketemu sejak makan selesai, kemudian pulangnya itu membeli amplop ini buat jajan, buat beli rokok. Kemudian akhirnya pulang, sampai di rumah amplop saya buka ternyata ada 500.000, ya, ratusan 5. Nah ini ketika kita ikhlas, Allah akan memberi, dapat mempererat persaudaraan dan menghilangkan kesenjangan. Sebenarnya itu mesti banyak ya. Contoh, kalau dulu mbak saya itu pesan nek bisa, nek iso omah iki dipageri mangkok, ojo dipageri besi. Tahu maksudnya? Tahu maksudnya enggak? Nek iso, kalau bisa rumah itu pageri pakai mangkok. Jangan dipageri pakai besi. Kalau dipageri pakai besi, itu lama-kelamaan pasti akan tidak aman. Tapi kalau mangkok aman. Maksudnya gini, mangkok itu orang di pinggir rumah dipageri apa? Mangkok dah. Mangkok itu istilah dengan bakso, istilah dengan soto, istilah dengan mie ayam, kemudian berikan ke tetangga-tetangga. Beda dengan ketika kita memageri besi. Tidak benar membeli itu kira-kira kalau tetangga itu diberi mangkok tiap hari yang isinya macam-macam itu, kira-kira anak-anak begitu. Ketika orang sudah pergi, terus ada pencuri, kemudian ada pencuri, kira-kira menolong atau biarkan? Ini mangkok. Menolong beda dengan ketika tidaknya dibagi besi. Ketika dibagi besi, ya kita hanya tetangga itu lah. Cinta ini bisa. Oke, sekarang lanjut hikmah, kemudian kita beri contohnya. Contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nama memberi sebagian poin saja untuk kotak amal masjid. Pernah atau sering? Atau selalu atau kadang-kadang? Atau tidak pernah? Tingkatannya kan satu tidak pernah, kadang-kadang, sering, selalu. Apa pilihan? Pilihannya apa? Kadang-kadang, belum sering, atau selalu. Kalau selalu itu tiap hari menyisikan 1.000 masuk masjid. Kalau sering, seminggu sekali. Sering. Kadang-kadang ya sebulan sekali. Kalau tidak pernah ya tidak sama. Yang kedua
berbagi makanan dengan teman yang tidak bawa bekal. Ketika diminta ya berikan. Menyumbangkan pakaian yang masih layak pakai. 6. Kemudian yang terakhir menolong teman yang kesulitan dalam selanjutnya mari kita amalkan. Apa yang harus kita amalkan? Pertama, kita harus kaya untuk bisa memberi. Kita tidak harus kaya. Aku lah kena tulis sugih kaya. Kira-kira tekan meninggal tidak kaya, berarti tidak memberi. Jadi kita itu tidak harus menunggu kaya. Yang kedua, sedekah bisa dengan tenaga. Senyum ini termasuk sedekah. Banyak waktu lewat di depan anak-anak tersenyum. Tertawa dengan tersenyum beda ya. Pak guru lewat depan anak-anak tertawa. Berarti ngejek. Akhirnya kan ketika lewat di depan anak-anak kok tersenyum. Ini Pak guru ramah-ramah. Beda dengan ketika lewat depan anak-anak tertawa. Setelah itu di dalam batin mesti apa ya pada itu apa sedikit bentuk atau makan siang panen yang kanan ini. Jadi senyum atau ucapan yang terakhir, semakin banyak kita memberi, semakin Allah tambahkan rezeki kita. Oke. Yang ke-8 adalah evaluasi. Setelah pembelajaran ini kita evaluasi. Coba ini kerjakan. Evaluasi atau refleksi yang sudah kita pelajari kali ini. Ada 4 pertanyaan. Pertama, apa arti hadis yadul ulya khairun minnal yadis sufla? Waktunya 4 soal 6 menit.
5 menit lagi. Kita evaluasi nomor 1 apa? Hati-hati. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang yang kedua, tangan di atas artinya orang yang tangan di bawah artinya bukan. Buat contoh perilaku gemar memberi. Oke. Yang terakhir apa manfaatnya? Bisa. Siapa yang boleh semua? Salah satu.
setelah kita evaluasi karena waktunya hanya beberapa 4 soal sudah siap buat 2 menit 1,5 menit yang terakhir adalah kesimpulan dari pembelajaran dari ini hadis. Sebenarnya adalah hadis tentang pertama memberi, mengajar kita agar menjadi orang yang dermawan, suka menolong, dan orang yang memberi tidak akan miskin. Justru Allah akan mengganti dengan yang lebih. Kesimpulan pembelajaran nanti pada hari ini intinya jangan bosan, jangan